Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Alhamdulillah iwatu iman rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho juga maghfirah pun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada detik ini juga di tempat ini kita masih Allah kuatkan, diberikan kesempatan dan Allah mampukan untuk kemudian kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban, khususnya bagi seorang laki-laki yang telah akil balik, untuk kemudian melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat sehat juga waktu yang luang. Terlebih lagi kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, yang kita berharap nikmat iman dan Islam itu terus tertancap pada diri kita, terus terpatri pada diri kita, tumbuh subur, tidak gersang, apalagi kering kerontang. Karena kemudian iwatu iman rahimakumullah, kalau kemudian keimanan itu telah kemudian tidak subur lagi, sudah gersang, apalagi kering kerontang, meskipun badannya sehat, raganya kuat, waktunya luang untuk melaksanakan amal-amal sholih, ibadah-ibadah itu akan kemudian terasa berat. Maka kemudian iwatu iman rahimakumullah, hal itu perlu kita jaga, perlu kemudian kita pelihara. Iwatu iman rahimakumullah, berapa hari yang lalu, 2 hari, kita semua telah meninggalkan tahun, yaitu 2025, untuk kemudian menapaki tahun 2026 masih. Di pergantian tahun kemarin banyak yang kemudian bersuka cita merayakan, untuk kemudian berharap 2026 lebih baik dan lain sebagainya. Dan kita pun tidak terasa di tahun Hijriah, di bulan Hijriah kita menapaki bulan Rajab tahun 1447 Hijriah, yang banyak berkaitan dengan Rajab ini, banyak hadis-hadis, banyak informasi berkenaan bulan Rajab ini. Dari waktu rahimahumullah, ketahuilah bahwasanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, di antara Allah menciptakan kematian yang dan kehidupan, yang kita ini tidak meminta untuk hidup, tidak meminta proposal, tapi dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala
Allah menciptakan segala semesta alam ini dan juga makhluk-makhluk beserta isi. Allah menciptakan dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang kemudian menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk kemudian menguji di antara kalian, liyabluwakum ahsan amal, yang amalnya paling baik. Bukan amalnya paling baik, tapi amalnya paling baik. Iwatu iman rahimakumullah. Banyak yang diantara kita telah mempelajari, memperdalam berkenan dengan agama Islam, yang kemudian berusaha mengamalkan apa yang kemudian menjadi perintah Allah dan Rasul. Kita melihat di bulan Rajab ini tidak sedikit yang kemudian terus meningkatkan kuantitas ibadah, baik sholat, saum, bahkan sholat. Tapi kemudian iman rahimakumullah, berkaitan bulan Rajab ini, dahulu di 2016, sebagaimana dinyatakan oleh Kiai Haji Ali Mustafa, yang ketika itu beliau salah satu imam besar di Masjid Istiqlal. Di tulisan terakhirnya, di akhir wafatnya, beliau menuliskan berkenaan dengan hadis-hadis tentang Rajab tahun 2016 dalam koran Tempo dan Republika ketika itu. Beliau menuliskan dan beliau menukil pendapat salah satu imam besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau hidup dan beliau menulis berkenan kitab-kitab itu di kurang lebih di tahun atau abad 9 Hijriah, di abad 900-an. Kalau kemudian sekarang kita di 1447, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini telah hidup di 900 Hijriah yang lalu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan dalam kitabnya Tabyinul Ajab, beliau meneliti yang kurang lebih ada 38 hadis berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab. 38 hadis berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab. Dan beliau memberikan kesimpulan daripada semua itu, banyak di antara hadis-hadis yang membahas berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab itu mempunyai jalan, mempunyai sanad yang lemah, bahkan kebanyakan berada dalam status maudhu, yang itu kemudian palsu. Banyak di antara hadis-hadis itu yang terdapat rawi yang majhul, yang tidak diketahui, dan rawi-rawi atau periwayat hadis yang mereka ini terkenal sering kemudian memasukkan hadis. Maka kalau iman rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Rajab adalah bulan Rajab ini ada di antara yang Allah sebutkan di antara bulan-bulan haram. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyar." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu isna asyar, ada 12. Asyara syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun, dan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang haram. Di antaranya adalah bulan Rajab. Iwati iman rahimakumullah. Kalau kemudian di antara kita yang barang siapa ingin meningkatkan saumnya, meningkatkan sholatnya, meningkatkan sedekahnya di bulan Rajab ini, tafadhol, silahkan tingkatkan itu. Tapi kemudian iwatu iman rahimakumullah, hati-hati kalau kemudian kita temukan berkenaan dengan hadis-hadis, perlu kemudian kita cek ulang, karena Imam Ibnu Hajar mewanti-wanti kebanyakan dari hadis-hadis keutamaan bulan Rajab itu riwayat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iwati iman rahimakumullah,
Karena kemudian rahimakumullah, Allah SWT menegaskan tadi di awal di ayat yang kemudian disebutkan dalam mukadimah, ayat yang kemudian memberikan penegasan Allah itu menguji kita, yabluwakum ahsanu, yang paling baik, yang cocok, tidak kemudian yang paling banyak kuantitasnya. Karena kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, di antara kemudian syarat amal kita diterima tidak hanya sesuai, tapi kemudian yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas pengamalan ini karena Allah, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian daripada manusia, bukan karena kita ingin dicap sebagai orang yang sholih, orang yang ahlul Quran, orang yang dermawan dan lain sebagainya. Bukan manusia capaian, tapi kemudian semata-mata kita melakukan ini adalah karena Allah. Karena Allah SWT memperingatkan dalam surat Fatir, man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu bihas. Barang siapa yang kita mengharapkan keuntungan akhirat, menguntungkan Allah atau berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akhirati nazid lahu bihas, Allah akan tambahkan keuntungannya, ganjarannya. Nazid lahu. Wa man kana yuridu harsa dunya, tapi kalau kemudian kita berharap melakukan amalan-amalan itu harsa dunia karena menginginkan, mengharapkan keuntungan dunia, label-label daripada manusia ingin disebut dermawan, ingin disebut ahli ibadah dan lain sebagainya, nuktihi minha, akan diberikan, bakal dicumponan. Tapi kemudian di akhir Allah mempertegas, wa malahu fil akhirati minas, tapi dia tidak mendapatkan bagiannya untuk kemudian mendapatkan penilaian amal di sisi Allah. Juga yang kedua, rahimakumullah, selain daripada ikhlas harus kemudian sesuai dengan tuntunan aturan dari Nabi SAW selaku mubayyinul Quran, selaku penjelas, selaku yang memberikan detail daripada Al-Quran yang jawami'ul kalim, yang sebegitu generalnya. Karena kalau kemudian kita hanya mencakup Al-Quran yang begitu general, bagaimana kemudian kita tahu tata cara sholat, waktunya, kaifiatnya. Makanya Allah utus Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk mubayyinul Quran, menjelaskan. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hal ibadah peningkatan itu tidak hanya meningkatkan semata-mata sebanyak-banyak yang kita inginkan, tapi kemudian perlu sesuai dengan aturan yang kemudian diatur, di antara dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian kita belum tahu, belajar. Karena kemudian Nabi Muhammad menegaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu aja. Jangan sampai kita mengamalkan amal-amal itu karena nenek moyang, ejek janah kata perdalam. Bagaimana kemudian ini dicontohkan? Apakah hal ini dianjurkan dan lain sebagainya? Ikhwatu iman rahimakumullah, karena kita tidak ingin sebagaimana yang kemudian Allah peringatkan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Allah SWT memperingatkan, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang nanti di sana ada yang disebut amilah, mereka yang bekerja keras meningkatkan ibadah dan sebagainya, tapi kemudian tasla naran hamiyah, mereka ini Allah tempatkan di neraka. Bahkan kemudian ada yang sholat fawailul lil musallin, mereka yang sholat itu celaka. Dan kemudian tentang saum, rubba min shaimin, banyak orang yang saum hanya kemudian menahan dahaga dan laparnya saja. Maka kemudian perlu diawali dengan ilmu dan fondasi yang kokoh. Ikhwati iman rahimakumullah. Dan kemudian ada dalam satu riwayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim adalah orang yang membangun Baitullah, Masjid Allah, yang meninggikan. Tapi dalam satu riwayat beliau meminta doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal-amal yang kami lakukan, innaka antas samiul, bahwa sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ketika itu, ketika mendapatkan informasi dari umur berkenan itu, ada salah satu tabi'in wa rahimahullah, namanya Wahib bin Warad. Ketika mendengar hal itu, informasi itu, beliau kaget, beliau takut. Bahwasanya beliau mengatakan, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah, kekasih Allah yang Allah sangat cinta kepadanya, masih meminta kepada Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terima, karena takut tidak diterima. Apalagi dengan kita, ikhwatu iman rahimakumullah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-hamba yang soleh dalam Quran surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya orang-orang itu mereka memberi amal dalam keadaan hati yang takut tidak diterima. Dan ketika itu, ketika mendengar ayat itu, Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahwar rajul, siapakah seseorang itu yang mereka memberikan dan melakukan amal-amal soleh karena takut? Apakah mereka yang mencuri? Apakah mereka yang meminum khamar bahkan berzina? Dan kemudian mereka takut melaksanakannya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, la yabnata Siddiq, bukan, tidak, wahai putri dari Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahu rajul, akan tetapi mereka adalah yang melaksanakan sholat, wa yasum, dan mereka melaksanakan saum, wa yatasaddaq, dan mereka mengeluarkan sholat, wa yakhafu an la yuqbala min, dan mereka takut bahwasannya amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwati iman rahimakumullah. Jadi hati-hati bahwasannya kita jangan berlomba-lomba karena ingin memperbanyaknya, tapi kemudian harus sesuai. Kita teliti lagi kiranya apakah ini dicontohkan atau tidak oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Buat iman rahimakumullah. Di bulan Rajab sering kemudian kita mendengar banyak tulisan-tulisan yang tersebar, entah itu di WhatsApp, di media sosial, yang kemudian sering meng-share, membagikan berkenan dengan ilmu. Ada doa diantaranya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, masukkanlah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ketika dicek dalam beberapa pendapat para ulama, hadis ini atau doa ini memiliki jalur yang lemah. Yang jalur ini dan doa ini yang tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW disandarkan. Tapi untuk permohonan, untuk kita berdoa, berharap ini bisa dilakukan dan diamalkan, tapi tidak dinisbatkan bahwasanya ini disandarkan dan diterima dari Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama terdahulu mengatakan bahwasannya bulan Rajab itu adalah bulan menanam dan Sya'ban bulan memelihara.
dan kemudian bulan Ramadan adalah bulan Ramadan. Dan apa yang kemudian bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Bulan Rajab bulan menanam, tentu untuk kalau kemudian menanam pepohonan perlu kemudian dibersihkan dulu tanahnya agar kemudian layak ditanam, disiram, dipelihara. Dan kita dalam arti lain kita membersihkan diri di bulan bertobat untuk kemudian kita layak menyirami, memelihara dan bahkan memanen nanti. Ikhwati iman rahimakumullah. Sering kemudian kita terima para ulama bisa hatam 1 hari 2 hari hatam Al-Quran karena kemudian terbiasa. Maka di bulan ini, di bulan Rajab, di antara bulan yang haram ini, kita membersihkan diri, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus membiasakan amal-amal soleh, sunnah-sunnah Nabi, iya sunnah untuk menghidupkan sunnah. Saum ada Senin Kamisnya, ada saum Daud yang selang 1 hari, kemudian ada 3 hari di tiap bulannya Ayyamul Bid, kemudian sholat malam, sholat tahajud. Kalau kemudian kita belum mampu sholat witirnya, untuk kemudian apa? Kita membiasakan hal ini agar kita terbiasa untuk terus meningkatkan amal-amal itu dan memanen nanti di bulan Ramadan yang kala itu dilipat gandakan pahala. Karena seringkali di antara kita kebanyakan ketika akan berhadapan bulan Ramadan nanti, kita hanya menyiapkan 1-2 hari perut kita untuk kemudian sahur, tidak stretching dari jauh-jauh hari. Maka kemudian iwatu iman rahimakumullah, tidak ada hadis khusus untuk puasa atau sholat di Rajab. Tapi puasa sunnah itu umum tetap dianjurkan dan semoga kita panen di bulan Ramadan nanti. Iwatu iman rahimakumullah, sekian yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya bagi hati pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfina fi umurina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.